Halo sobat semuanya, pernahkah kamu mendengar tentang padi yang bisa tumbuh dan terapung di atas air? Ya, ini bukan sekadar cerita, tapi benar-benar terjadi. Di beberapa daerah, ada jenis padi unik yang tidak tumbuh di sawah biasa, melainkan di permukaan sungai atau rawa. Bagaimana padi ini bisa bertahan hidup? Apakah ini jenis padi langka? Dan di mana saja fenomena ini terjadi? Nah, di video ini kita akan mengungkap fakta menarik tentang padi terapung, bagaimana cara bertumbuhnya, serta mengapa penting untuk melestarikannya. Jadi pastikan tonton sampai akhir, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Pernahkah sobat membayangkan, ada tanaman padi yang bisa tumbuh di air setinggi dada manusia? Kebanyakan padi akan mati tenggelam kalau sawahnya kebanjiran. Tapi, ada satu jenis padi yang justru menyesuaikan diri dengan air pasang dan terus tumbuh semakin tinggi. Inilah yang disebut padi apung atau padi dalam, salah satu keajaiban plasma nutfah Indonesia. Ketika air mulai naik, padi terapung tidak menyerah. Justru sebaliknya, ia tumbuh lebih cepat dari biasanya. Dalam kondisi tertentu, batangnya dapat memanjang lebih dari 2 cm dalam sehari. Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa, melainkan sebuah mekanisme bertahan hidup yang memungkinkan daunnya tetap muncul di permukaan air untuk menangkap sinar matahari. Semakin tinggi air, semakin panjang pula batangnya. Kemampuan bertahan ini disebut dengan mekanisme etiolasi ekstrim. Proses ini dikendalikan oleh hormon tumbuhan yang mengatur pemanjangan batang, sehingga padi terapung tetap bisa mengapung dan bernapas, meskipun terendam air dalam waktu lama. Inilah yang menjadikannya solusi alami bagi daerah rawan banjir, lahan rawa, dan bantaran sungai. Padi terapung atau floating rice, juga dikenal sebagai padi air dalam atau deep water rice, telah dibudidayakan selama ribuan tahun di berbagai wilayah Asia Tenggara. Varietas ini menjadi bagian dari tradisi pertanian masyarakat yang hidup di daerah banjir musiman dan rawa pasang surut. Beberapa negara yang memiliki sejarah panjang dalam membudidayakan padi terapung antara lain Indonesia, tersebar di lahan rawa-rawa Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Myanmar dan Thailand ditumbuhkan di sepanjang aliran Sungai Irrawaddy dan Sungai Mekong. Vietnam dan Kamboja diadaptasi di delta sungai yang sering mengalami pasang surut. Secara genetik, padi apung memiliki kemampuan unik dalam memperpanjang ruas batang atau internode elongation saat menghadapi genangan air. Hal inilah yang membuatnya tidak mudah mati saat terjadi banjir ekstrem. Di Indonesia, padi apung ditemukan terutama di daerah rawa-rawa dan lahan pasang surut di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Padi ini umumnya dibudidayakan oleh petani lokal menggunakan sistem tradisional dengan input rendah. Di negara lain seperti Thailand dan Myanmar, padi apung juga dibudidayakan di daerah banjir musiman, terutama di sepanjang aliran sungai besar seperti Sungai Mekong dan Sungai Irrawaddy. Metode budidaya padi apung biasanya mengandalkan penyebaran benih secara langsung di lahan yang akan tergenang dengan pertumbuhan tanaman yang menyesuaikan ketinggian air hingga mencapai lebih dari 3 meter dalam beberapa kasus. Sobat, bagaimana potensi padi apung untuk mendukung kebutuhan pangan? Di tengah ancaman perubahan iklim dan meningkatnya risiko banjir, padi terapung menawarkan solusi inovatif untuk ketahanan pangan dunia. Beberapa keunggulannya adalah mampu tumbuh di lahan yang tidak bisa ditanami padi biasa, membuka peluang pemanfaatan lahan rawa dan bantaran sungai, toleran terhadap banjir ekstrem, menjadikannya salah satu tanaman yang dapat menyelamatkan produksi pangan saat cuaca tidak menentu, menjaga keanekaragaman hayati pertanian. Sebagai plasma nutfah berharga, padi terapung bisa menjadi sumber gen
untuk varietas tahan air di masa depan. Kini, tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan varietas unggul dengan hasil panen yang lebih tinggi, ketahanan terhadap hama, serta kualitas beras yang lebih baik. Dengan riset dan inovasi, bukan tidak mungkin padi terapung menjadi masa depan pertanian berkelanjutan. Jadi sobat, bagaimana menurut Anda? Apakah padi terapung bisa menjadi jawaban atas ancaman banjir dan perubahan iklim? Meskipun memiliki keunggulan luar biasa, padi apung kini semakin jarang ditanam. Kenapa? Karena dibandingkan dengan padi sawah modern yang bisa dipanen dalam waktu sekitar 3-4 bulan, padi apung butuh waktu lebih lama untuk matang, bisa mencapai 6-8 bulan. Ini membuatnya kurang diminati petani yang menginginkan hasil panen cepat dan melimpah. Kalau kita nggak melestarikannya, plasma nutfah unik ini bisa hilang selamanya. Padahal di tengah ancaman perubahan iklim dan banjir yang semakin sering terjadi, padi apung bisa menjadi solusi ketahanan pangan masa depan. Jadi yuk sobat, dukung kelestarian keanekaragaman hayati pertanian Indonesia. Jangan sampai warisan berharga ini lenyap begitu saja. Luar biasa kan? Padi apung ini bukan cuma bukti keajaiban alam, tapi juga bagian dari warisan plasma nutfah Indonesia yang harus kita jaga. Yuk dukung petani lokal dan lestarikan keanekaragaman padi Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.